Halo semuanya, di pertemuan kedua untuk materi UAS ini kita akan belajar yang namanya uji normalitas, uji outlier, dan juga masalah dalam regresi. Nah, pertama-tama mungkin kita langsung aja kali ya mulai dari uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini kita lakukan untuk menguji apakah data penelitian kita itu berdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, untuk caranya sendiri itu ada 3. Yang pertama kita bisa dengan menganalisa plotting atau gambar sebaran data. Kemudian yang kedua kita juga bisa dengan menganalisa tingkat kemencengan dan keruncingan data. Yang ketiga kita juga bisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di materi UAS ini, uji normalitas data itu kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, mungkin kita langsung aja mulai di pengerjaan SPSS-nya. Yang pertama-tama, itu teman-teman bisa buka file descriptive.sav di dalam folder data statistika. Nah, jangan lupa untuk klik open. Nah, kalau udah nanti bakal muncul kayak begini. Terus kita bisa langsung mulai nih. Teman-teman ikutin aja step yang di sini. Yang pertama kita klik analyze, habis itu kita klik descriptive statistic, terus kita bisa klik explore. Nah, di modul yang diminta untuk diuji itu ada gaji karyawan, kemudian usia, dan juga pengalaman kerja. Jadi yang dimasukin ke dalam dependent list ini adalah data-data yang kita ingin uji, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih di UAS yang dia minta itu cuma gaji karyawan, ya udah berarti yang teman-teman masukin ke dependent list-nya itu cukup gaji karyawan aja, gitu ya. Jadi ingat, semua yang dimasukin ke dependent list ini adalah yang kita ingin uji. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kebetulan di modul ini dia minta gaji karyawan, usia, dan juga pengalaman kerja. Makanya kita masukin semua. Nah, kalau udah, kita bisa klik plots, terus kita checklist nih, normality plots with test. Habis itu kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul nih outputnya. Gitu. Nah, kalau udah muncul output, nah ini kita tungguin aja ya bentar. Nah, kalau udah muncul output nih, kita scroll ke bawah. Habis itu kita sampai ketemu ini, tabel test of normality. Oke, kalau udah muncul kayak begini, yang perlu teman-teman lihat itu adalah yang di bagian Kolmogorov-Smirnov ya, teman-teman. Jangan lihat yang Shapiro-Wilk-nya, tapi teman-teman lihat yang di Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang perlu teman-teman lihat di Kolmogorov-Smirnov ini adalah angka sig-nya. Oke? Dan yang perlu kita bikin itu hipotesis dan juga kesimpulan setiap variabel yang kita ingin uji. Kebetulan kan di sini ada 3 variabel ya yang ingin kita uji. Ada gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja. Makanya kita bikin tiga-tiganya. Nah, kita bisa langsung mulai. Hipotesisnya kayak biasa ya, ada H0 dan juga HA. Nah, di sini yang aku kasih warna merah ini adalah yang kalian ubah aja nanti pas UAS. Kalau nanti pas UAS di sini variabelnya misalkan inflasi, ya udah kalian ganti menjadi inflasi. Pokoknya ini yang warna merah ini yang kalian sesuaikan gitu ya. Nah, jadi di sini H0 data gaji karyawan berdistribusi normal. HA data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat nih, sig untuk gaji karyawan itu 0,076. Oke, kita tulis deh, sig-nya 0,076, terus lebih besar dari alfa kan, 0,05. Nah, kemudian kalau dia lebih besar dari alfa, ya udah berarti H0 tidak dapat ditolak, maka data gaji karyawan berdistribusi dengan normal. Kemudian kita bikin juga untuk yang usia. Di usia itu kita lihat nih. Di sini yang usia itu sig-nya 0,001. Berarti dia lebih kecil kan dari alfa. Kalau lebih kecil dari alfa berarti HA tidak dapat ditolak. Artinya data usia tidak berdistribusi normal. Kemudian di sini kita uji juga untuk yang pengalaman. Pengalaman kerja itu sig-nya 0,002. Berarti lebih kecil dari alfa, HA tidak dapat ditolak, artinya data pengalaman tidak berdistribusi normal.
Nah, kalau tidak berdistribusi normal, artinya data tersebut memiliki outlier. Kalau teman-teman ingat, aku udah pernah jelasin juga apa itu outlier. Jadi, kalau data itu tidak berdistribusi dengan normal, artinya kan memiliki outlier. Outlier itu adalah angka yang beda sendiri gitu loh. Kayak misalkan tinggi badan nih, rata-rata itu 150-an, tapi ternyata ada tinggi badan yang misalkan 70 nih. Nah, itu data outlier. Kenapa? Karena jauh gitu loh dari rata-ratanya. Nah, di sini berarti untuk usia dan pengalaman kerja itu terdapat data yang jauh dari rata-ratanya. Nah, untuk tahu data yang mana atau data keberapa, nah kita perlu lakukan yang namanya uji outlier data di sini, gitu. Nah, untuk melakukan uji outlier data ini, kita bisa balik lagi nih ke inputnya. Nah, di sini yang mau kita uji itu cuman usia dan pengalaman, karena di usia dan di pengalaman ini yang datanya tidak berdistribusi normal. Oke? Nah, kita bisa langsung mulai. Pertama-tama kita klik Analyze, habis itu kita klik Descriptive Statistic, terus kita pilih Descriptive. Oke? Nah, yang dimasukin ke dalam variables itu cuma usia dan pengalaman, karena kedua ini yang tadi datanya tidak berdistribusi normal, ya kan? Jadi cukup dua ini aja yang mau kita uji. Terus kalau udah kita bisa klik Save Standardized Value as Variables. Ini kita checklist. Habis itu kita klik OK. Oke. Nah, kita abaikan nih outputnya. Kita lihat inputnya. Nah, nanti di input kalau teman-teman geser nih ke samping, ini muncul kolom baru namanya Z usia dan Z pengalaman. Jadi, step yang kita lakukan nih, step yang ini, itu ingin mengubah angka-angka yang ada di dalam kolom usia dan di dalam kolom pengalaman ini ke dalam yang namanya Z-score, teman-teman, Z-score. Nah, nanti dari Z-score inilah kita bisa tentukan mana data-data yang bersifat outlier, gitu. Semoga teman-teman paham ya. Nah, dari sini, dari kolom Z usia dan Z pengalaman ini, teman-teman lihat nih, di sini ada acuan nih teman-teman. Teman-teman pilih salah satu, gitu. Nah, kebetulan di dalam tabel kita ini, Z usia dan Z pengalaman ini, kita akan menggunakan acuan yang ketiga, gitu. Nah, biasanya acuan yang kedua, acuan yang ke satu, ini tergantung datanya. Jadi kalau datanya makin banyak, itu biasanya dia pakai yang kedua. Kalau lebih banyak lagi, itu biasanya pakai yang pertama. Jadi lihat aja sih di sini teman-teman ya. Teman-teman lihat nih di kolom Z usia dan pengalaman. Rata-rata angkanya itu kan di bawah 1,96 ya. Ya udah berarti kita pakai acuan yang ketiga gitu. Dan kebetulan di UAS itu data maksudnya uji outlier ini tidak dikeluarkan gitu loh dalam ujian biasanya. Jadi yang biasanya dikeluarkan itu uji normalitas sama masalah dalam regresi. Cuma ini kita buat belajar aja ya. Jadi yang di sini kita pakai ujian acuan nomor 3. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat yang mana nih yang datanya di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada nih 2,76. Itu kan di atas 1,96 ya. Kita lihat ini data keberapa? Data ke 22 ya, teman-teman. Ya udah, berarti kita tulis nih, responden 22. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ada nggak ya? Nah, di sini ada lagi 2,76 lagi di atas 1,96. Ya udah, kita tulis lagi nih, responden nomor 39. Terus kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat lagi ya. Responden nih ke 62, 2,76 lagi. Ya udah, berarti kan itu di atas 1,96 ya. Kita tulis lagi nih, responden 62. Jadi responden 22, 39, dan 62 itu dianggap outlier apabila menggunakan kriteria 1,96 ini. Gitu. Nah, terus kita bisa bikin kesimpulan, maka data nomor 22, 39, dan 62
tidak diikutsertakan dalam pengujian statistik berikutnya. Dan data yang tidak bersifat outlier sebanyak 72 data akan diikutsertakan dalam pengujian statistik berikutnya. Kenapa 72? Karena di sini kan ada 75 data nih. Terus kita kan buang 3 data ya, yang nomor 22, 39, dan 62. Berarti 75 kurang 3 masih sisa 72 data. Nah, 72 data yang tersisa itulah yang kita lakukan pengujian untuk berikutnya. Gitu. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke dalam uji normalitas residual. Nah, mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya.